Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini melanjutkan seri kesalahan karya tulis ilmiah bagian keempat, yaitu kesalahan dalam membuat hasil penelitian dan pembahasan. Ada istilah yang lain, penyajian data dan analisis. Ya. Yang pertama yaitu 7 kesalahan bab 4, khususnya dalam penyajian data atau paparan hasil penelitian. Kesalahan yang pertama yaitu memasukkan data-data yang tidak terkait dengan fokus penelitian. Masih banyak laporan penelitian di bagian bab 4, itu khususnya di bagian pertama itu berisi gambaran objek penelitian. Nah, biasanya itu dimasukkan semua sejarahnya, visi misi, data personal, kemudian surprise dan lain-lain. Padahal tidak terkait dengan fokus penelitian. Nah, ini sering kali terjadi. Oleh karena itu, masukkan data yang terkait langsung dengan tema atau fokus penelitiannya. Misalnya gambaran objek penelitian, ya profil-profil yang terkait saja. Yang tidak terkait tidak perlu dimasukkan. Nah, kesalahan yang kedua adalah terlalu banyak data yang ditampilkan, tapi kurang dianalisis. Nah, ini biasa terjadi ketika memaparkan data-data, misalnya data observasi, data wawancara, foto-foto, atau bagan yang hanya ditampilkan saja tapi tidak dianalisis. Kadang peneliti itu saking banyaknya data yang didapatkan, ya, taruh saja, tapi akhirnya malah bingung ini mau diapakan. Jadi semua data yang ditampilkan itu tidak perlu banyak-banyak. Yang paling penting adalah analisis dari data itu. Misalnya menampilkan wawancara, ya. Tidak perlu banyak satu halaman, tapi cukup sedikit saja, potongan-potongan saja. Di bawahnya diberi analisis. Dari paparan wawancara tersebut dapat difahami seperti apa, ya. Misalnya data bagan atau tabel ditampilkan, di bawahnya itu dijelaskan apa makna tabel atau bagan tersebut. Jadi tidak hanya ditaruh atau ditempelkan saja. Kesalahan yang ketiga yaitu penyajian tidak beralur atau tidak sesuai dengan fokus penelitian atau indikator yang diteliti. Nah, kesalahan yang ketiga ini disebabkan karena peneliti tidak paham ketika mau menyajikan data, itu tidak dibuat kerangka dulu atau susunan urutan sesuai indikator, itu harusnya dibuat dulu. Pertama itu memaparkan apa, kedua apa, dan seterusnya itu ditulis dulu, baru datanya dimasukkan. Bukan sebaliknya, ketika data sudah terkumpul semuanya, langsung dimasukkan saja tanpa melihat indikator yang diteliti. Itu harusnya diurutkan. Misalnya dari awal, harusnya bagaimana mendesain media, langkah-langkah mendesainnya seperti apa, misalnya. Kemudian pelaksanaannya sampai dampaknya atau hasilnya seperti apa. Misalnya urutannya begitu. Nah, kalau tidak dibuat alur atau urutan indikator, maka itu akan loncat-loncat. Pertama ngomong pelaksanaannya, mendesainnya di belakang, dan seterusnya. Itu tidak beralur. Kesalahan yang keempat adalah memasukkan foto-foto wawancara yang tidak ada kaitannya dengan data. Di bab 4 itu masih memasukkan foto wawancara. Misalnya di atas ada teks wawancara bersama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan begini, begini, begini. Itu masih dicantumkan. Bukti ketika kita melaksanakan wawancara di bawahnya. Tidak perlu. Foto ketika peneliti melakukan wawancara itu cukup dilampirkan saja. Karena itu tidak terkait dengan data. Ya, yang dimasukkan di dalam bab 4 itu adalah foto-foto data saja, misalnya foto pelaksanaan pembelajaran, foto pelaksanaan kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Jadi foto-foto yang tidak terkait dilampirkan saja. Foto pintu gerbang sekolah itu nggak terkait, lampirkan misalnya. Kesalahan yang kelima yaitu
memasukkan teori-teori atau konseptual, bukan data-data. Karena bagian ini adalah penyajian data, maka di dalamnya hanya berisi paparan data, baik itu hasil observasi, hasil wawancara, dokumentasi, atau kalau kuantitatif ya, analisis skor-skor angketnya misalnya, kemudian hasil SPSS-nya dan lain-lain. Itu saja yang dimasukkan dan dianalisis. Analisis itu dari penulis ya, tidak perlu merujuk pada teori-teori karena paparan data. Teori atau dialog teori ya, nanti itu dikaitkan dengan temuan masuk ke pembahasan, bukan di paparan data. Kesalahan yang keenam, pada penyajian data masih berisi pendapat atau interpretasi penulis sendiri. Nah, interpretasi penulis itu di bawah paparan data. Jadi sajikan dulu datanya, ya baik dari berbagai teknik tadi dimasukkan, baru dianalisis atau diinterpretasikan. Interpretasi itu menafsirkan data itu maknanya apa. Jadi gitu. Jadi pembaca itu akan memahami misalnya perkembangan kuantitas siswa misalnya atau perkembangan kenakalan siswa misalnya dan lain-lain. Itu dimaknai dari angka-angka atau grafik atau paparan wawancara itu dimaknai. Kesalahan yang ketujuh terkait dengan penyajian data, penyajian tabel, grafik, bagan, dan gambar yang tidak konsisten. Ini masih juga sering terjadi. Biasanya, kenapa kok tidak konsisten? Itu ngambil dari data mentah langsung dimasukkan begitu saja. Misalnya dalam pembuatan tabel, ya tabel itu ada aturannya sesuai dengan kampus masing-masing di buku pedoman. Pembuatan tabel itu seperti apa? Apa ditampakkan row-nya saja, kan ada kolom atau yang garis ke bawah itu tidak tampak. Tuh, kemudian font-nya menggunakan apa? Itu harus konsisten, bagan begitu. Kalau pakai bagan balok misalnya, ya semuanya harus pakai bagan balok. Jangan campur, misalnya yang satunya balok, satunya lingkaran, satunya apa namanya jenis yang lain, itu tidak konsisten. Kalau misalnya dari data mentahnya itu keliru, ya diperbaiki, dimasukkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Lalu 7 kesalahan terkait dengan pembahasan. Karena di bab 4 itu berisi penyajian data atau deskripsi hasil penelitian. Yang kedua, pembahasan atau analisis ya. Mungkin tiap kampus atau tiap buku pedoman itu berbeda-beda pengistilahan terkait dengan pembahasan ini. Kesalahan yang pertama yaitu kurangnya pembahasan yang berfokus pada temuan-temuan. Nah, harusnya pembahasan ini isinya banyak atau sesuai dengan temuan yang didapatkan. Kadang masih ada skripsi, tesis maupun disertasi. Temuannya atau penyajian datanya banyak sekali. Pas pembahasannya sedikit, isinya hanya 2 lembar atau 3 lembar. Nah, ini kan kurang seimbang. Yang benar disesuaikan dengan jumlah temuan. Misalnya, fokus 1 itu menemukan atau hasil penyajian data tadi menghasilkan 5 temuan. Ya di pembahasan fokus 1 ya harus ada 5 pembahasan. Temuan 1 dipaparkan dulu ya. Kemudian didialogkan dengan teori 1. Temuan 2 dipaparkan dulu, didialogkan dengan teori 2 dan seterusnya begitu. Jumlah pembahasan ini ya atau dialog teori ini harus sesuai dengan jumlah temuan yang didapatkan. Yang kedua, pembahasan temuan tidak dikaitkan dengan teori atau riset yang lain. Nah, pembahasan itu kan isinya dialog antara temuan di lapangan dengan teori atau riset yang lain. Tapi kadang ada juga skripsi, tesis maupun disertasi isinya itu hanya temuan, kemudian interpretasi peneliti sendiri dimasukkan di situ. Nah, ini bukan pembahasan. Pembahasan nanti didialogkan. Didialogkan itu bisa sesuai, bisa bertentangan, ya, bisa menyempurnakan. Jadi mungkin temuan A itu sesuai dengan teorinya A misalnya. Temuan B bertentangan dengan teori B atau menyempurnakan.
misalnya. Dari temuan itu menyempurnakan teori ini. Nah, itu namanya pembahasan temuan. Kesalahan yang ketiga adalah hasil penelitian atau penyajian data tadi hanya dikopas, dipindah ke pembahasan tanpa disederhanakan. Nah, ini juga sering kali terjadi. Tadi di penyajian data kan paparan data kemudian diinterpretasikan atau dianalisis. Nah, hasil analisis ini langsung dikopi ke pembahasan begitu saja tanpa diolah atau disederhanakan. Ini juga terjadi kesalahan, jadi gitu. Yang benar, hasil interpretasi tadi yang di penyajian data itu diolah kembali menggunakan bahasa sendiri atau disederhanakan lalu dimasukkan ke pembahasan untuk didialogkan dengan teori. Itu yang benar. Jadi tidak hanya dikopas saja. Nah, kesalahan yang keempat adalah masih mencantumkan data mentah ya. Di pembahasan masih dimunculkan hasil wawancara, observasi, foto-foto, itu tidak perlu. Karena pembahasan itu sudah temuan, sudah tidak ada data mentah. Jadi itu sudah data olahan dari paparan data yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu hasilnya apa? Jadi simpulannya ya, bahasa sederhana itu simpulan dari paparan data itu. Kesalahan yang kelima yaitu hanya berisi teori-teori saja tanpa adanya dialog ya, seperti ini isinya seperti bab 2 kajian teori. Berisi hanya temuan saja tanpa dialog teori tidak boleh. Atau sebaliknya, teori saja tanpa adanya temuan yang didialogkan juga tidak boleh. Jadi isinya itu yang sering kali terjadi ini, bab 4 pembahasan isinya sama dengan kajian teori. Definisi, ya begitu, ruang lingkup. Kayak bab 2 itu tidak baik. Jadi teori yang dimasukkan hanya teori yang terkait dengan temuan atau riset-riset orang lain yang mendukung atau menentang tentang temuan kita itu. Nah, kesalahan yang keenam yaitu tidak memberikan saran jika ditemukan kesenjangan antara temuan dan teori. Nah, jadi ketika ada dialog teori yang bertentangan ya atau tidak sinkron, maka di situ harusnya kita memberikan saran atau rekomendasi dari temuan tersebut bertentangan dengan teori ini misalnya. Tidak hanya seperti itu saja, tapi harusnya bagaimana? Itu di pembahasan kita boleh memberikan rekomendasi, saran, atau penyempurnaan teori. Mungkin teori tersebut tidak sesuai lagi dengan realita di lapangan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan teori itu harusnya seperti apa? Nah, itu namanya memberikan rekomendasi terhadap kesenjangan antara temuan dan teori. Kesalahan yang ketujuh, tidak menyampaikan interpretasi terhadap dialog temuan dan teori. Sama seperti yang di bab penyajian data tadi, ketika ada data, kemudian teori didialogkan, itu kita di sini baru boleh berpendapat. Kita menafsirkan ya pola-pola temuan itu ya atau preposisi ya, itu kita boleh di pembahasan tempatnya. Preposisi itu ya hasil akhir dari interpretasi kita dibentuk sebuah preposisi. Itu tempatnya di pembahasan. Dan pembahasan inilah menurut saya bagian yang paling penting dari bab 4 ya, atau dari bab penyajian dan analisis. Karena di dalam pembahasan ini kelihatan novelty-nya atau kebaruannya. Yang membedakan antara skripsi, tesis, dan disertasi itu tampak sekali pada bagian pembahasan ini. Oleh karena itu dimaksimalkan dalam menyusun penyajian data dan analisis atau deskripsi hasil penelitian dan pembahasan ini. Dimaksimalkan. Ya, ini kesalahan-kesalahan terkait dengan bab 4. Lebih detailnya seperti apa cara menyusun penyajian data, seperti apa contoh hasil penelitian dan pembahasan, bisa dilihat pada deskripsi video ini. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe. Terima kasih.